Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang strategi proses. Sebelum kami mempresentasikan materi yang kami bawakan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hafiz dan rekan saya. Nama saya Bagus Asifa. Nama saya Arini Aziska. Nama saya Makti Faradila. Nama saya Nadia Teresia Ladiana. Nama saya Virgi Angelita. Langsung saja definisi proses strategi. Proses adalah tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan yang tidak boleh dilangkahi. Proses adalah kegiatan yang selalu berulang. Strategi proses transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelangganan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Pihak yang terlibat: 1. Penanganan bahan baku, yang kedua penanganan teknologi, yang ketiga penanganan tenaga kerja, yang keempat metode. Definisi teknologi. Yang pertama, teknologi adalah kemampuan manusia dalam menggunakan metode dan peralatan untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, teknologi adalah sekumpulan proses, alat-alat, metode-metode untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, teknologi adalah alat bantu yang menemukan tingkat efisiensi. Lanjut kepada Bagus. Di sini ada teknologi. Menurut ketanggihannya, teknologi terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada teknologi tradisional, pengolahan produksi dengan menggunakan tangan atau hand mode yang lebih dominan, sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. Yang kedua ada teknologi mekanik, teknologi yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga ada otomatisasi, teknologi yang telah menggunakan komputer. Jenis teknologi berbasis komputer. Secara garis besar, teknologi yang berbasis komputer meliputi, yaitu pertama ada computer aided design atau disebut dengan CAD, teknologi komputer yang digunakan untuk merancang produk lengkap dengan spesifikasi yang dikehendakinya. Yang kedua ada standard of exchange of product data atau dengan disebut STEP, teknologi yang melakukan pertukaran informasi yang distandarkan. Yang ketiga ada computer aided manufacturing yang disebut dengan CAM, komputer yang khusus dirancang untuk mengendalikan peralatan produksi. Manfaat CAM dan KID. Manfaat yang diperoleh dari KID dan CAM adalah yaitu mampu merancang dan membuat produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada memperpendek waktu perencanaan produk. Yang ketiga ada mampu menekan biaya operasional. Yang keempat ada mampu menyediakan database yang lengkap. Sini ada 3 era teknologi. Secara garis besar, manusia mengalami 3 era, yaitu era agraris, teknologi pengolahan yang sifatnya tradisional. Yang kedua ada era industri, teknologi pengolahan yang sifat mekaniknya dan menggunakan energi listrik. Yang ketiga ada era informasi, teknologi yang ditandai dengan cara kerja yang bersifat jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arini Aziska. Empat strategi proses. 1. Penanganan fokus pada proses. Fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang rendah volume, tapi bervariasi tinggi, atau mesin, rumah sakit, restoran, dan bahan baku. 2. Fokus berulang. Proses produksi yang
berorientasi pada produk yang menggunakan modul atau lini perakitan klasik. 3. Fokus pada produk. Fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang bervolume tinggi dan bervariasi rendah. 4. Mass customization. Pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Perbandingan 4 tipe proses. Nomor 1, fokus pada proses. Menghasilkan produk dengan jumlah tinggi dan variasi tinggi. Fokus berulang. Produk terstandarisasi dengan beberapa pilihan. Fokus pada produk. Menghasilkan produk dengan jumlah banyak dan variasi rendah. Mass customization. 2. Peralatan. Menghasilkan produk dengan jumlah banyak dan variasi tinggi. 2. Peralatan memiliki fungsi umum. Peralatan bantu khusus digunakan pada lini perakitan. Peralatan memiliki fungsi khusus. Peralatan fleksibel. 3. Operator memiliki keterampilan umum dan luas. Karyawan dilatih seadanya. Operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas. Operator yang fleksibel dilatih untuk customisasi. 4. Terdapat banyak panduan kerja. Mengurangi pelatihan dan perubahan dalam panduan kerja. Pesanan kerja dan panduan kerja sedikit. Terdapat banyak panduan kerja. Nomor 5. Persediaan bahan baku relatif tinggi. Teknik JIT. Persediaan bahan baku relatif rendah. Persediaan bahan baku relatif rendah. 6. Barang setengah jadi. Tinggi dibandingkan dengan output. Teknik JIT. Barang setengah jadi rendah dibandingkan dengan output. Penerapan JIT, Kanban, dan Lean Production. 7. Unit bergerak perlahan dalam pabrik. Pergerakan unit diukur dalam satuan jam dan hari. Pergerakan unit cepat. Pergerakan unit cepat dalam fasilitas yang ada. 8. Produk jadi biasanya diproduksi sesuai pesanan dan tidak disimpan. Produk jadi diproduksi sesuai dengan forecasting berkala. Produk jadi biasanya diproduksi sesuai forecasting dan disimpan. Produk jadi diproduksi sesuai pesanan. Nomor 9. Urutan penjadwalan rumit. Penjadwalan didasarkan pada pengembangan beragam model dan modul forecasting. Penjadwalan biasanya sederhana. Penjadwalan canggih untuk mengatasi pesanan khusus. 10. Biaya tetap cenderung rendah dan biaya variabel tinggi. Biaya tetap tergantung pada fleksibel fasilitas. Biaya tetap cenderung tinggi dan biaya variabel rendah. Biaya tetap cenderung tinggi dan biaya variabel rendah. 11. Anggaran biasanya berdasarkan pekerjaan. Biaya biasanya diketahui dari pengalaman sebelumnya. Biaya biasanya tergantung pada utilisasi kapasitas. Berdasarkan sifat biaya, anggaran merupakan tantangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mapi. Pemilihan proses produksi. Fokus berulang, teknik modular, mass customization, fokus pada produk, teknik throughput yang cepat, fokus pada proses, teknik penjadwalan yang efektif. Rekayasa ulang proses atau proses reengineering. Proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Mengubah sistem produksi dari satu model proses ke model lainnya memang sulit dan mahal. Perubahan mungkin dibutuhkan dalam hal yang pertama ada pembelian, kedua ada standar kualitas, ketiga peralatan, yang keempat ada tata letak, dan yang kelima pelatihan. Pengolahan jasa. Proses jasa dapat digambarkan dalam service process matrix yang menunjukkan hubungan antara tingkat interaksi konsumen dan kustomisasi dengan derajat intensitas tenaga kerja.
Matriks terbagi menjadi 4 kuadran, antara lain yang pertama ada mass service atau jasa massal, yang kedua ada professional service atau jasa profesional, yang ketiga ada factory atau pabrik jasa, dan yang keempat ada service shop, yaitu toko jasa. Desain proses jasa. Mass service, interaksi tenaga kerja tinggi dan interaksi dengan konsumen sangat rendah. Yang kedua ada professional service, yaitu interaksi tenaga kerja dan interaksi dengan konsumen tinggi. Yang ketiga ada factory service, yaitu intensitas tenaga kerja dan interaksi dengan konsumen rendah. Dan yang terakhir ada service shop, intensitas tenaga kerja rendah tetapi interaksi dengan konsumen tinggi. Selanjutnya dibacakan oleh Virgi. Nadia. Teknologi produksi. 1. Teknologi mesin. 2. Sistem identifikasi otomatis. 3. Pengendalian proses. 4. Sistem penglihatan. 5. Robotik. 6. Sistem penyimpanan dan perolehan. Selanjutnya 7. Kendaraan terpadu otomatis. 8. Sistem manufaktur fleksibel. 9. Manufaktur terintegrasi komputer. Selanjutnya dibacakan oleh Virgi Angelita. Selanjutnya ada teknologi jasa. Industri jasa. 1. Jasa keuangan. Contoh seperti ATM, transfer uang elektronik, dan sebagainya. Yang kedua ada pendidikan. Contohnya majalah elektronik, jurnal online, dan sebagainya. Yang ketiga komunikasi. Contohnya HP, TV interaktif, dan sebagainya. Yang keempat ada hotel, booking online, sistem penguncian otomatis, dan sebagainya. Yang kelima ada perdagangan, e-commerce, data barcode, dan sebagainya. Yang ketujuh ada transformasi loket, tol otomatis, GPS, dan sebagainya. Kedelapan ada kesehatan, operasi menggunakan robot, scan, dan sebagainya. Yang 9 ada penerbangan, pesanan, dan pembelian melalui internet, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, sekiranya ada salah kata dan sebagainya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.